A Day with Danis. Ba 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 ba. Hah? Ba 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 ba. Mana giginya? Mana giginya? Hai everyone, hari ini aku nemenin Danis seharian. Ini Danis baru bangun tidur. Halo Danis. Danis baru bangun? Kamu baru bangun, iya? Hah? Jadi aku temenin dia dulu supaya moodnya kembali normal. Ayo kita turun. By the way, Danis udah bisa turun sendiri dari tempat tidur. Lihat ini. Danis baru bangun tidur, jadi jalannya agak sedikit sempoyongan. Kalau dilihat bentuk rambutnya Danis agak lucu ya, tapi masih ganteng sih. Ceritanya Danis lagi room tour guys, karena dia kan baru bisa jalan nih, jadi masih senang-senangnya mau jalan terus. Danis hobi banget main di dapur, apalagi sama kardus. Dia senang banget kalau ada kotak-kotak kardus. Pergi ya, dadah. Danis tinggal ya. Kita mau temani mama cuci baju karena mesinnya rusak. Iya. Gak boleh turun, gak boleh turun. Air. Sebelah sini mainnya, nanti jatuh. Nah. Kita cuci pakaian, ayo. Danis paling senang juga nih main di teras, apalagi di garasi mobil. Suka ngintip keluar juga nih. Lanjut, aku mau mencuci dulu karena mesin cuci aku rusak. By the way nih, aku beli mesin cuci merek Samsung, cuman nggak tahu kenapa baru pemakaian 1 bulan udah nggak mau nyala sama sekali. Jadinya aku bawa dia ke service centernya Samsung dan ini lagi nunggu pengembalian dana. Aku masukin Danis ke baby walker soalnya ini kan banyak air, takutnya dia kepeleset. Jadi lebih aman kalau Danis di dalam baby walker. Terus aku selesain cucian dulu ya guys.
Aku tinggal di perumahan, cuman kalau namanya perumahan banyak banget kendaraan lalu lalang di depan rumah, jadi agak ribut. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting ada pagarnya aja, jadi kan Danis lebih aman. Yeay, akhirnya cucianku selesai. Sekarang lanjut lagi, aku mau bersihin garasi aku karena banyak debu-debu, jadi aku bersihin dulu ya guys. Lihat nih, Danis mulai ngintip-ngintip keluar. Dia kira dia bisa keluar. Hehehe. Aku cepetin videonya ya guys, supaya nggak bosan. Kita lihat Danis atraksi ya. Ya. Danis tuh baik banget sebenarnya. Dia itu nggak pernah namanya rewel kalau nggak ada alasannya. Jadi sebenarnya yang jaga Danis itu harusnya dia lebih sayang sama Danis. Betulin nih, aku punya cerita kalau Danis ini pernah dijaga sama pengasuhnya, cuman ya gitu, mengecewakan deh pokoknya. Danis udah aku amankan di dalam rumah. Sekarang aku lanjut dulu cuci baby walkernya karena udah lama gak dicuci, jadi agak kotor sedikit. Lanjut cerita, jadi dulu itu Danis mulai dijaga sama pengasuh itu di umur dia 3 bulan. Sebenarnya semua berjalan normal, cuma ada satu kejadian yang bikin aku jadi berpikir untuk pakai pengasuh yang itu. Jadi aku di akhir tahun 2022 aku kecelakaan sampai kakiku patah. Nah di situ tuh aku bilang ke pengasuhnya bahwa tolong dong antarin Danis ke rumah karena aku habis kecelakaan. Jadi itu posisinya udah jam 8 malam, tapi dia bilang nunggu dulu ya, soalnya ini nggak ada yang ngantar. Padahal rumahnya dia itu hanya 2 blok perumahan sama perumahannya aku. Nah terus setelah itu besoknya kejadian lagi, aku kan gak bisa gantiin pampasnya Danis karena tanganku juga bengkak. Jadi aku telepon bilang datang dong ke rumah untuk ini urus Danis. Nah ternyata sampai jam 10 pagi dia gak datang. Aku sampai udah ganti pampasnya Danis sendiri. Nah mulai semenjak itu aku berpikir mau cari pengasuh Danis yang lain, dan gitu deh. Setelah itu jadinya Danis itu dijaga sama sepupunya suami. Nah berjalan lancar sih, cuman setelah 1 tahun
tiba-tiba dia bilang dia mau ikut tes CPNS. Nah, akhirnya aku cari lagi pengasuh yang baru, dapat nih. Usianya udah 64 tahun. Nah, jadi ibu ini cerita kalau katanya dulu itu Danis pernah keinjak bagian perutnya pas umurnya masih 3 bulanan. Nah, aku kan kaget. Aku ingat lagi, ternyata dulu tuh Danis pernah pipisnya itu berdarah, ada bercak darah. Nah, aku heran tuh kenapa bisa, cuman karena aku takut periksa, jadi aku cuman kasih dia banyak minum air sampai ternyata kencing berdarahnya hilang. Tapi nggak tahu kenapa, entah penyebabnya gara-gara perutnya keinjak. Cuma yang aku sesalkan di sini, kenapa pengasuhnya nggak pernah cerita kalau bayiku itu keinjak sama anaknya yang umur 2 tahun. Seiring berjalan waktu, akhirnya Danis dijaga sama ibu yang umurnya sudah 64 tahun. Nah, di situ aku udah pasang CCTV karena menurut aku ya keselamatan anak yang paling utama. Ya mau gimana, karena aku juga harus kerja. Nah, setelah itu kan Dani sempat dijaga 5 bulan sama pengasuhnya yang baru, ibu-ibu umur 64 tahun. Ada kejadian lagi nih. Nah, di hari itu firasatku nggak enak, jadi aku cek CCTV. Muncul Danis lagi deh. Kita lihat Danis dulu ya. Ini Danis nggak aku pakein baju karena posisinya AC-nya nggak dinyalain, jadi biar nggak panas. Lanjut cerita. Jadi abis ku cek CCTV, Danis lagi apa? Danis posisinya lagi ditendang baby walkernya sampai dia itu kepentok sama dinding. Nah, aku sedih banget ya? Tuh. Kita makan ya. Aku lanjut dulu panasin makanannya Danis karena ini udah waktu dia makan. Setelah aku putuskan, akhirnya aku nggak lanjut juga sama pengasuh yang ibu-ibu itu, ibu-ibu 64 tahun. Akhirnya aku nekat cari di Facebook. Nah, dapat. Tapi yang lucunya, dia cuma bisa tahan kerja 2 hari. Ternyata dia nggak bisa kerja sama sekali. Aku kena tipu. Dia bilang dia dulu pernah jaga bayi, tapi ternyata nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, aku nekat cari lagi dan dapat yang terakhir. Semoga yang terakhir ini cocok. Semoga selalu sayang sama Danis. Itu Bude, aku dapat juga di Facebook. Sekarang Danis sudah masuk bulan kedua dijaga sama Bude, dan aku selalu pantau CCTV karena aku bukan nggak percaya sih, tapi lebih menjaga daripada kejadian nanti malah jadi repot. Sekarang waktunya Danis makan. Aku hidupin TV dulu supaya dia makannya jadi berlahap. Danis, cus, ayo ikutin aku terus. Kamu ngapain? Nah, ini Danis nongol lagi di dapur, main lagi sama kardus kesayangannya. Ya, gigit. Nggak boleh digigit. By the way, Danis ini lahir 8 bulan kurang 4 hari. Jadi dia masih kategori prematur.
dan lahirnya dengan berat badan 2,5. Aku dulu itu melahirkannya di kota Timika tanpa ada orang tua yang dampingi atau kakak atau abang. Aku melahirkan ditemani sama suamiku. Ada juga beberapa saudara, tapi saudara yang jauh karena itu udah masuk ke saudara ipar gimana ya bilangnya. Singkat cerita, aku pas umur kandungan 8 bulan kurang 4 hari coba periksa ke dokter kandungan, cuman cek kehamilan awalnya, tapi kata dokter aku harus segera melahirkan karena air ketuban di dalam perut aku udah sangat-sangat kurang. Bodohnya aku malam itu aku bilang izin ke dokter buat nyiapin perlengkapan untuk melahirkan, dan juga aku bilang besok pagi aku baru balik, tanpa aku tahu ternyata bayi aku di dalam kandungan itu sangat dalam bahaya. Nah, aku balik lagi jam 1 malam karena gak tenang. Aku periksa pembukaan sama bidannya. Aku masih berharap melahirkan normal, dan aku belum kabarin juga ke keluargaku yang ada di Aceh. Cuma aku cerita sama kakak aku, dan kata kakak aku coba dulu ditanya apa bisa gak melahirkan normal. Dan aku coba tanya, paginya balik lagi, kata dokter kalau memang mau melahirkan normal, kalau bayi ibu meninggal itu jadi tanggung jawabnya ibu. Nah, aku langsung shock dong. Detik-detik terakhir aku mau dibawa ke ruang operasi dan dicek detak jantung bayi udah gak ada sama sekali kedengaran, dan langsung aku dibius dan akhirnya aku dioperasi sesar, dan itu nunggu 1 jaman. Aku cuma dengar katanya ibu udah lahir nih bayinya, tapi ya mataku masih kunang-kunang, gak bisa lihat apa-apa. Aku masih rasa sesak. Setelah selesai aku dibawa ke ruangan untuk istirahat dan berharap bisa ketemu sama baby aku, itu Danis. Udah nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ternyata baby aku sama sekali gak muncul di ruangan. Aku sempat bertanya ke suster bilang, oh iya nanti paling sore bayinya udah sama ibu kok. Nah, aku masih tenang aja, nggak tahu ternyata pas udah jam 1 malam tiba-tiba suami aku dipanggil sama dokter, dan dokternya anaknya ngomong ke bapaknya kalau baby aku harus dibawa ke UGD di RSUD. Dan aku pas tahu berita itu udah kayak mau gila. Posisi aku nggak punya keluarga di situ, terus aku nggak ketemu sama baby aku, dan juga aku habis dioperasi. Dan itu terjadi selama 5 hari. Aku gak bisa lihat bayi aku sama sekali karena dia udah pisah rumah sakit, dan aku masih dalam masa pemulihan, sehingga bayi aku itu ada di ruangan NICU di RSUD. Yang lebih bikin aku stres, aku gak keluar sama sekali ASI-nya, sedangkan baby aku butuh ASI karena gak boleh minum sufor sama sekali, karena kondisi dari bayi aku sangat memprihatinkan.
Tepat di hari kelima ternyata aku udah boleh keluar dari rumah sakit dan langsung ke RSUD buat ketemu baby Danis dengan kondisi sayatan operasi besi bekas sesar itu masih terasa sakit banget, tapi aku paksa untuk jalan. Perasaan perutku kayak robek kembali, tapi buat ketemu Danis aku paksa jalan dan aku sampai di ruang NICU. Gimana perasaannya lihat anak terbaring lemas, nggak berdaya. Di situ aku benar-benar hancur. Aku nangis karena lihat kondisi baby aku dipasangin oksigen, sampai untuk minum susu pun dipasangin selang supaya bisa disuntikan setiap 5 jam sekali. Dan untuk asinya aku dapat asi dari saudara jauh aku. Kebetulan dia anaknya masih umur 1 tahun, jadi masih fresh, sehingga aku minta tolong bantuan sebelum sama sekali asiku belum keluar. Tepat di hari ke-7 ternyata alhamdulillah asiku mulai keluar, dan aku masih terus pantau Danis. Aku datang ke rumah sakit untuk lihat Danis terus. Itu dalam 1 hari bisa sampai 3 kali, sampai susternya marah-marah, ibu nggak usah datang terus karena kondisinya itu lagi COVID dan ibu itu bisa jadi bawa virus ke ruangan ini. Nah, akhirnya dari situ aku jadi jarang ke rumah sakit, cuman paling minta tolong suami untuk antar asi yang udah aku pompa. Tepat hari ke-8 ternyata dokter kabarin Danis udah bisa masuk ke ruang bersalin ibu dan anak. Nah, itu aku diwajibkan menginap di situ. Nah, ternyata aku udah bisa berkumpul dengan Danis meskipun masih di rumah sakit, tapi itu nggak kebayang bahagianya aku yang nggak bisa ternilai. Pokoknya aku seneng banget bisa kumpul dengan Danis. Itu aku sampai 3 hari lebih di RSUD menemani anak aku, sampai akhirnya aku bisa pulang dengan baby aku, karena kata dokter baby aku udah naik berat badannya, dan juga jangan lupa untuk terus tetap dikasih ASI. Lanjut lagi, kita bersama Danis kembali. Aku mau lanjutkan aktivitas aku bersama Danis. Jadi kalau Sabtu Minggu itu aku bersama Danis melakukan kegabutan yang kami bisa. Mungkin aku cepetin aja videonya supaya cepat selesai. Ini Danis lagi makan tapi belum selesai. Aku harus selesaiin makannya Danis supaya habis ini dia bisa mandi. Lucu juga ya kalau videonya dicepetin. Anak aku
pokoknya kalau yang penting bisa makan, mau sambil nonton gak apa-apa, yang penting bisa selesai makannya. A few moments later, Dani sudah selesai makan dan sekarang dia lagi bobo. 2 hours later. Finally Dani sudah bangun. Ini aku ajak main dia lagi. Ternyata dia mulai bosan, bingung mau ngapain. Aku juga sama bingungnya sama Danis. Biarlah kita sama-sama bingung ya nak. Mungkin aku cepetin aja ya videonya lagi. Sekarang udah siang, ini waktunya aku makan. Tapi aku mau coba ajak Danis juga makan. Cobain makan makanannya aku. Ternyata Danis gak mau ya guys, jadi biarin aja, udah dia main dulu, nanti aku cobain kasih dia makanan apakah berhasil atau tidak. Ini aku sambil putar film lagi untuk Danis, yang penting dia mau makan ya guys. Ternyata Danis kurang suka sama makanannya, mungkin karena teksturnya aneh. Inilah keseharian kalau bersama Danis. Ini kira-kira kalau aku jadi ibu rumah tangga, ya seperti inilah. Aku cepetin lagi ya videonya ya guys. Ini Danis udah selesai makan, sekarang dia lagi keliling-keliling seperti biasa karena dia udah mulai bosan, jadi dia mulai gabut juga. Buat ibu hamil yang di luar sana, mohon jaga kesehatan ya guys, karena ibu hamil itu ternyata nggak boleh capek, nggak boleh mandi malam, nggak boleh kena angin malam, dan itu semua aku lakuin pada saat aku hamil, sehingga banyak terjadi masalah pada kehamilan aku, dan itu berakibat fatal dan buruk untuk kondisi Danis sampai aku betul-betul menyesal, tapi udah kejadian ya mau gimana lagi. Akhirnya aku, Danis dan bapaknya kita makan malam dan ini udah malam. Sekarang kita lagi nungguin makanan, tapi yang baru datang minuman, dan akhirnya makanannya datang. Ini kesukaannya Danis. Danis suka makan lele, jadi aku suka biasain Danis makan makanan dewasa juga, supaya kedepannya aku jadi nggak susah kalau tiba-tiba
aku lagi nggak bisa masak atau gimana, jadinya kita bisa beli makan dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Danis seperti biasa dia makan harus sambil nonton supaya makanannya juga lahap dan bisa fokus untuk makan aja. Aku cepetin videonya ya. Aku lagi makan di Lalapan di salah satu di kota Timika, dan lokasinya ada persis di samping Diana Mall. Di sini untuk sambalnya aku rekomen banget dan itu cocok di lidah aku. Dia pedas tapi enak, pokoknya bikin ketagihan. Apalagi kalau makannya itu dengan lele dan juga tempe penyet. Lanjut aku suapin Dani sampai selesai, baru setelah Dani selesai makan, lanjut aku yang makan lagi. Ternyata kalau udah jadi ibu yang penting anak dulu kenyang baru ibunya kenyang. Jadi nggak ada mau bilang aku harus makan dulu mau lapar gimana, tetap anak aku yang harus aku dahulukan. Setelah selesai makan, aku sama Danis nungguin papanya bayar dulu, tapi aku sama Danis duluan ke mobil karena Danis udah kepanasan. Coba nyanyi dulu. Kalau dilihat-lihat wajah Danis dan aku itu bagaikan pinang dibelah dua, mirip banget pokoknya. Dari namanya juga anak sendiri. Finally kita udah sampai ke rumah dan ini Danis siap-siap mau bobo, tapi dia minta main dulu. Jadi aku turutin supaya dia bisa nyenyak tidurnya. The next day. Hey, jumpa lagi bersama Danis. Ini Danis baru bangun bobo. Aku mandiin dia dulu karena kita abis ini mau pergi, dan juga dia lagi mamam cemilannya. Lihat nih, Danis, dia si anak baik, baru bangun bobo tapi nggak nangis. Ini hari Minggu, papanya bilang dia mau cuci mobil dulu. Jadi Danis, aku dan papanya udah sampai di tempat pencucian dan ini lagi nunggu antrian.
Danis lucu banget kalau dia lagi pakai sepatu, dia jadi jalannya bingung-bingung, gak tahu kenapa. Ini bapaknya bawa Danis keliling supaya dia nggak rewel karena di dalam ruangan itu panas. Jadi kita cari angin di luar supaya Danis makin senang. By the way, menurut kalian Danis dan papanya mirip nggak ya? Atau lebih mirip aku sama Danis? Danis, udah bosan ya? Hah? Udah bosan lama mau makan di depan itu. Oh, kita makan di depan sana. Bukannya Danis habis makan tadi? Harus makan lagi lah. Iya. Bah. Dan yang bermain bisa. Ada yang udah ngantuk. Namanya Danis. Danis mau bobo, Mama. Biarkan Danis bobo, biarkan Danis bobo. Ada gini juga. Danis ini gampang banget ketawa. Gak tahu dia ngerti nggak nonton video ini, tapi mau ketawa aja bawaannya. Buka baju, kita mau berenang. Hah? Ini kami baru sampai rumah dan Danis mau berenang, guys. Jadi dia buka dulu pakaiannya sama pampersnya, baru nanti nyemplung deh. Kita ambil bebek-bebeknya Danis. Hah? Kita ambil bebek-bebeknya Danis. Boleh. Hip hip. Hore. Hai guys, Danis mau berenang dulu ya. Ikutin terus perjalanannya Danis. Wow. Bantu papa dulu biar cepat. Jangan kotor. Bantu papa ya. Hore. Lihat nih Danis tiup nih. Nah. Cepat mengembang ya. Danis senang.
Kamu senang mau mandi sama papa? Hah? Danis, bintang kecil di langit yang biru, amat baik. Pegang kok dia. Tadi begitu saya lepas sebentar. Wah, aku pegang dia loh. Iya, karena ini sudah kasar lantainya. Tadi sekarang masih Kaki dia rata masalahnya. Tidak ada cekung kayak kita ya. Jadi ada kejadian tadi aku sama Danis ada di dalam kolam, tapi ternyata karena airnya belum penuh, jadinya dia terpeleset di dalam kolam renang. Kasihan sih, tadi dia nangisnya sampai lama. Aku percepat dulu videonya. depan yang berat memang ya, bukan pompanya. Hah? Pompanya mah ringan aja. Jadi aku beli kolam renangnya dari TikTok. Aku beli ukuran yang besar, itu ukurannya 180 kali 120. Satu balok aja belum naik kayaknya. Dinner time. Halo guys. Hai. Hari ini Danis, malam ini, bukan hari ini. Malam ini Danis mau pergi malam mingguan sama mama dan papa. Yeay. Kita mau kemana? Yeay. Danis makan di sini lagi. Makan lele, ikan lele. Iya. Ayo kita turun. Angkat dia, papa. Papanya Danis udah selesai pilih ikan, ini tinggal tunggu makanannya datang. Ini kita udah sampai rumah. Dan Danis seperti biasa siap-siap dulu untuk tidur. Tapi dia mau main dulu, jadi aku seperti biasa menemani Danis main. Ini Danis lagi nonton. Dia kalau lagi nonton pasti senang banget.
Lanjut main lagi dengan drum kesayangannya Danis. सर मेरे हाथ में जो भी था ट्रैफिक की परमिट्स वो सब अप्रूव कर दिया मैंने अब बस हेल्थ डिपार्टमेंट से क्लियर होना चाहिए और वो आपको एसडीपीओ से भी सीएमओ से Danis lagi baca buku, guys. Danis lagi apa? Lagi baca buku. Bukunya dibalik loh, gini. Ya. Second half, an expectant cop, hoping they got a few goals away. Ada suaranya loh, Danis. Ini suara monyet. Tangan di kepala, lalu di pinggang, tepuk-tepuk tangan, suka-suka. Tangan di kepala, apa-apa-apa, apa-apa-apa, apa-apa, apa-apa. Terbanglah aku, ku cari dunia yang fana. Untuk Tuh, lihat papa apa main sama itu, ku Dino di adik. sini merintih dan berdoa. Sekarat itu Dinonya. Pilu dan derita, mak minti dan mendoa, pilu dan berada, duniaku yang fana. Oh, oh. Seandainya aku punya sayap terbang. Hai, Danis. Pukul 7 kita mau cari sarapan. Coba lihat ke sini. Siapa Danis? Danis. Danis, hore-hore. Danis. Ngantuk. Kita cari sarapan ya. Nyempil terus di papa. Ini kami baru sampai rumah. Danis habis selesai sarapan di luar. Sana udah sama papa teh. Siap-siap dikit lagi dia udah mau bobok lagi deh. Adik nggak mau bobok. Udah mandi, udah mimi, udah makan, apa lagi? Sana, sana.
Lihat nih papanya main HP aja terus. Menghayal lagi. Gatal, sini mama garuk. Ini gatal nih. Papa coba gosok-gosok dia di belakang. Dia senang gosokannya papa Lari. Pantat dia gatal. Perasaan mama baru cuci. Kuda ini miring. Tadi mulai pusing jadi angkat turun deh. Muka-muka tertekan. Bukan senang tapi tertekan. Kayaknya memang dia cocok sekali masuk dalam sini. Cocok sekali masuk dalam sana.
Aku Danis. Aku si ganteng, anaknya mama. Aku si ganteng, anaknya mama. Lihat dia sama ya aku jadi tidur nggak Danis? Tidur nggak? Nih Danis, jangan motor sini. Ayo. Sini. Jorok.